Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan sedikit berbagi mengenai hasil riset yang telah dilakukan, yaitu flowability of nanoparticle calcium hydroxide Palimanan in dentinal tubules. Adapun penelitian ini merupakan kerjasama dari 3 institusi, yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Pajajaran, dan juga Finder, yang terdiri dari saya sendiri, Atia Nurul Sidika, Faza Anissa Mukdas, Ira Artilia, Mirna Nur Latifah, Imade Joni, dan Ani Melani Maskun. Sebagai latar belakang, kita ketahui bahwa dental karies masih menjadi faktor utama terjadinya penyebab kesakitan pada gigi, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Hampir 50% penyakit dari gigi ini berasal dari gigi berlubang. Pada kasus gigi berlubang meliputi infeksi di daerah periapikal, dokter gigi perlu melakukan perawatan saluran akar dengan tujuan untuk mengeliminasi bakteri di jaringan periapikal sehingga menghasilkan gigi yang dapat kembali berfungsi seperti semula. Pada beberapa kasus tertentu, kegagalan perawatan saluran akar dapat terjadi. Dengan adanya kegagalan perawatan saluran akar ini, medikamen intrakanal sangatlah dibutuhkan. Pada kasus ini, umum bakteri yang menjadi penyebab adalah bakteri Enterococcus fecalis. Bakteri Enterococcus fecalis ini menjadi bakteri yang persisten karena memiliki kemampuan untuk berpenetrasi jauh lebih dalam pada tubuli dentin, kemudian mampu bertahan pada kondisi tanpa nutrisi, dan juga mampu bertahan pada lingkungan alkali atau basa. Medikamen intrakanal yang umum digunakan oleh dokter gigi hingga saat ini adalah kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida ini mampu melepaskan ion hidroksil yang memberikan efek negatif pada bakteri, kemudian mampu menghasilkan oksidan yang tinggi sehingga membahayakan dinding bakteri dan menyebabkan kematian dari bakteri yang patogen. Namun kalsium hidroksida itu sendiri hingga saat ini masih memiliki kelemahan, yaitu pelepasan ionnya ini masih sedikit terhambat karena kalsium hidroksida memiliki solubilitas dan difusi yang rendah. Selain itu juga dentin memiliki kemampuan untuk buffering sehingga efek dari kalsium hidroksida ini menjadi terhambat. Oleh karena itu, peningkatan dari sifat kalsium hidroksida kami coba optimalkan dengan membentuk ukuran partikel yang lebih kecil. Nanopartikel ini diketahui dapat meningkatkan rasio antara volume dan permukaan, dapat meningkatkan interaksi antara molekul pelarut dan terlarut, sehingga menghasilkan efek antibakteri yang lebih tinggi, kemudian mampu berpenetrasi pada daerah tubuli dentin yang lebih dalam, dan juga menghasilkan medikamen intrakanal yang lebih stabil untuk jangka waktu yang lama. Pada penelitian sebelumnya, kalsium hidroksida dari bahan alam, yaitu palimanan, telah berhasil kami sintesis. Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa kalsium hidroksida Palimanan memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan kalsium hidroksida komersial. Selain itu, inovasi dalam bentuk nanopartikel kalsium hidroksida Palimanan telah berhasil dilakukan, di mana ukuran partikelnya hampir 1/10 lebih kecil daripada ukuran kalsium hidroksida komersial yang ada. Dan dari hasil pengujian sifat fisiknya, yaitu pada pengujian pH, kalsium hidroksida nanopartikel yang berhasil disintesis menghasilkan pH yang stabil hingga waktu 3 hari.
Pada penelitian ini kami coba teliti yaitu kemampuan flowability atau penetrasinya dari nanopartikel ini pada saluran akar gigi, lebih tepatnya pada kedalaman 1/3 bagian mahkota, 1/3 tengah, dan 1/3 apikal dari saluran akar gigi. Berikut ini adalah tahapan dari penelitiannya, di mana gigi-gigi yang telah diekstraksi untuk kebutuhan ortodonti dan juga alasan periodontal kami kumpulkan, kemudian kami dekoronasi, kami potong bagian koronalnya, kemudian saluran akarnya kami homogenisasi atau standarisasi dengan melakukan preparasi saluran akar. Setelah melalui tahapan irigasi di setiap pergantian jarum, kami aplikasikan medikamen intrakanal dan kami tutup dengan flowable resin komposit dan kami inkubasi selama 24 jam pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya kami lakukan pengujian untuk melihat kedalaman penetrasi pada tubuli dentin tersebut menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscope. Dari hasil yang kami peroleh dapat terlihat bahwa kalsium hidroksida yang nanopartikel dibandingkan dengan kalsium hidroksida yang konvensional ini signifikan berbeda. Jadi kalsium hidroksida dengan ukuran nanopartikel ini signifikan memiliki ukuran partikel yang jauh lebih kecil daripada konvensional. Kemudian untuk kedalamannya, baik itu di koronal, daerah tengah 1/3 tengah maupun 1/3 apikal, perbandingan antara kalsium hidroksida berukuran nano dan berukuran konvensional hasilnya signifikan berbeda. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa nanopartikel kalsium hidroksida Parimanan ini memiliki surface area atau permukaan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan ukuran partikel lebih kecil dan lebih mudah berinteraksi dengan pelarut yaitu air sehingga menghasilkan flowabilitas yang tinggi. Jadi ukuran partikel yang kecil ini dapat juga menghasilkan bentuk yang berbeda. Jadi tantangan selanjutnya adalah kemampuan dari nanopartikel ini sendiri untuk dapat masuk ke dalam tubuli dentin yang masih mengandung sklerotik dentin atau juga masih memiliki kondisi anatomik saluran akar yang sangat sempit dan kompleks, sehingga diharapkan dapat bekerja lebih optimal sebagai medikamen intrakanal. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisa atau mengevaluasi kemampuan flowability-nya ini dengan beberapa pelarut yang berbeda dan juga dengan melakukan alat uji yang lebih akurat yaitu dengan menggunakan SEM dan EDX. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya share pada pertemuan saat ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada sharing penelitian-penelitian lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.